Ini kenapa? Nanti ku bilang mama suruh ke pos toh biar kasih obat. Bumi Cendrawasih adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Setelah melalui proses politik internasional dan penentuan pendapat rakyat PEPERA pada tahun 1969, Papua resmi terintegrasi ke dalam NKRI hampir seperempat abad setelah Indonesia merdeka. Dalam rentang waktu tersebut muncul berbagai dinamika politik dan gerakan perlawanan yang berkembang, menjadikan situasi keamanan dan sosial di Papua kerap kompleks hingga hari ini. Dalam situasi ini, negara menghadirkan aparat keamanan, termasuk TNI Angkatan Darat. Kehadiran TNI kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai langkah penting untuk menjaga keamanan, sementara sebagian lainnya menyoroti tantangan dan penerapannya yang terkadang menimbulkan gesekan dengan warga. Kalau ada masalah ya dong cepat untuk kita minta bantu untuk kasih berhenti anak-anak mabuk, kalau bakalai dalam kampung ya dong cepat untuk kasih bubar. Mama rasa mereka di sini baik, bergaul dengan kita masyarakat. Datang gereja sama-sama, kita rasa senang terima mereka, kehadiran mereka di sini. Di sini malah TNI itu baik dengan masyarakat. Justru mereka lindungi masyarakat lagi. Jadi macam musuh masuk tidak ada kan ada mereka. Jadi kami sangat suka mereka. Immanuel ini sekolah di mana? Oh sini juga, kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1? Baru kok? Kelas 5. Kelas 5? Baru kecil begini kelas 5. Gimana ini? Kau cita-cita mau jadi apa? Jadi tentara. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah pergeseran paradigma dari aparat TNI Angkatan Darat dalam menjaga wilayah Papua. Selain fokus pada penjagaan militer, anggota TNI Angkatan Darat juga turut mengedepankan pendekatan humanis lewat interaksi dengan masyarakat, memahami kehidupan sehari-hari dan memastikan keamanan berjalan seiring dengan kesejahteraan warga. Pendekatan humanis bagi kami prajurit Kodam 17 Cendrawasih melalui dialog baik-baik dengan masyarakat yang kami lakukan selama ini dan dengan kami melaksanakan melalui program unggulan-unggulan Bapak Kasat. Itu adalah pendekatan manunggal air yang kami laksanakan, pemberantasan stunting, bersatu dengan alam, itu yang kami laksanakan selama ini. Pendekatan-pendekatan baik-baik dengan masyarakat yang dilakukan oleh para babinsa maupun prajurit kita di lapangan, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran TNI yang tidak represif, Mbak. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua Pegunungan. Di wilayah inilah intensitas aksi kelompok separatis seperti kelompok kriminal bersenjata KKB maupun organisasi Papua Merdeka OPM cukup tinggi hingga mengancam keamanan masyarakat dan aktivitas pembangunan sekitar. Selain Papua Pegunungan, wilayah lain yang menjadi perhatian adalah jalur perbatasan Papua dan Papua Nugini.
Titik ini tergolong rentan karena kerap dimanfaatkan sebagai jalur masuk kelompok separatis hingga berbagai aksi penyelundupan barang ilegal. Melalui pengawasan dari Satgas Yonif 643 Wanara Sakti TNI Angkatan Darat, sejumlah aksi kriminal yang terjadi di wilayah ini berhasil dicegah. Memang di Papua ini setiap 1 Desember adalah hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Kami mendapatkan perintah dari komando atas dari Koop Swasembada untuk mengamankan perayaan tersebut yang memang secara administrasi di Indonesia ilegal, dan apabila bisa dicegah sebelum pelaksanaan ya kita laksanakan. Tapi namanya pelintas batas, kemarin dengan informasi yang ada kami melaksanakan sweeping, kemudian mendapatkan informasi juga dari beberapa masyarakat ada pelintas batas ilegal ini melalui jalan tikus tadi, jalan yang alternatif yang menuju ke Papua Nugini, berhasil kita amankan. Di antaranya kami mendapatkan beberapa 3 butir munisi, beberapa perlengkapan baju yang dikatakan dia adalah West Papua Army. Dari jarak yang ada, yang harus kami kuasai, maksudnya dari Sekau sampai ke sektor kami di Waris, itu kami hanya terdislokasi menjadi 21 pos. Oke, yang memang ada PLBN, ada di Sekau ini memang dapat melaksanakan tugas dengan baik, memang sesuai prosedur. Tapi di titik-titik yang lain masih alam. Jadi kami masih terbentur untuk pengawasan perbatasan itu, kontur daerah, pegunungan dan lain sebagainya, kemudian cuaca. Kemudian pos-pos kami tidak semuanya ada di jalur atau sektor jalan yang memang bisa diakses. Kita ini di sini berbagi untuk masyarakat, bantuan dari pemerintah terkait banyaknya dukungan dari pemerintah, maka kita harus bagi rata langsung door to door. Selamat Natal, Merry Christmas. Di tengah tantangan keamanan yang terus berkembang, pendekatan untuk menjaga Papua tak lagi hanya soal kekuatan, namun juga tentang membangun kepercayaan. Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional BRIN Bidang Papua menilai, dialog menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga keamanan di Papua. Perspektif yang menimbulkan kesulitan kita itu sebenarnya bisa kita jembatani dengan kita membangun dialog. Ya, dialog itu seringkali disalah mengertikan gitu. Kalau perspektif TNI memang sudah seperti itu, ya itu memang doktrinnya memang begitu ya. Jadi TNI harus menjaga itu. Tapi pada saat yang sama TNI juga harus memperhitungkan jangan sampai terjadi korban di pihak orang, manusia gitu. Kenapa kemudian saya dan teman-teman di LIPI pada waktu itu bekerja sama dengan Jaringan Damai Papua dan beberapa kelompok masyarakat, kita membangun dialog. Kan pasti ada alasan. Kenapa misalnya sekarang lebih banyak TNI yang berperan di Papua misalnya, ya atau di seluruh Indonesia lah katakan, daripada di masa Pak Jokowi, itu kan harus disampaikan. Kondisi Papua hari ini tak lepas dari sejarah panjang serta dinamika politik dan sosial yang terus membentuk kehidupan masyarakat. Dengan sejarah itu, menjaga Papua bukan sekedar soal keamanan, tetapi juga memahami kehidupan warga dan menyesuaikan kehadiran aparat dengan kebutuhan mereka sehari-hari.